Bu Fatim adalah seorang ibu-ibu yang akan melaksanakan haji pada tahun ini. Pak, Ibu udah gak sabar banget loh berangkat haji. Iya Bu, Bapak juga udah gak sabar banget mau berangkat haji. Pengen rasanya itu cepet-cepet ibadah. Pasti nanti rasanya di sana bakal damai banget ya Bu. Bener banget Pak, apalagi nanti kita kan bisa pamer-pamer. Kita pokoknya nanti ya Pak, di tanah suci kita foto-foto yang banyak. Astagfirullahaladzim, Ibu nih apa-apaan sih? Kok malah kepikiran pamer? Kita itu Bu berangkat haji buat ibadah. Jangan malah diniatkan untuk pamer aja. Ya ampun, Bapak nih berlebihan banget sih. Apa salahnya coba Pak kalau kita haji itu sambil nunjukin ke orang-orang? Itu kan sama aja kita ngasih motivasi Pak ke orang-orang supaya mereka juga bisa berangkat haji. Tak iya, tapi kan nggak dengan cara pamer juga Bu. Daripada kita itu memikirkan hal yang lain, mending kita itu fokus untuk beribadah haji. Daripada antar ibadah haji kita itu nggak keterima kan? Sayang Bu. Bapak nih ada-ada aja. Ibadah haji itu ya Pak pasti keterimalah Bapak ini. Oh iya, nanti Ibu mau beli baju-baju yang bagus deh Pak buat berangkat haji. Biar nanti pas foto-foto di sana itu bagus hasilnya. Masa iya berangkat haji nanti bajunya jelek-jelek? Udah Bu, nggak usah pakai acara beli baju lagi. Baju ini loh udah bagus dan layak pakai semua. Daripada uangnya itu dipakai buat beli baju baru, mending disimpan buat beli keperluan yang lain yang lebih penting. Lagian ya Bu, kalau udah di tanah suci, mau kita pakai baju apapun pasti terlihat bagus. Nggak mau ah, pokoknya Ibu mau beli baju baru buat nanti dipakai pas berangkat haji. Itu tuh penting banget tahu nggak sih Pak? Udah, Bapak tuh nggak usah ngelarang-larang segala. Toh Ibu juga pakai uang tabungan Ibu sendiri kok. Ya walaupun pakai uang tabungan Ibu sendiri ya tetap aja kan sayang Bu. Kalau buat beli baju sedangkan baju Ibu itu masih bagus dan layak pakai. Bapak nih ngeyel banget sih. Ibu bilang nggak mau ya nggak mau. Pokoknya Ibu mau beli baju baru buat berangkat haji. Titik. Udah ya kalau gitu, Ibu mau beli sayuran dulu. Sekalian mau ngasih tahu ke para warga kalau sebentar lagi kita bakal berangkat haji. Saat di tukang sayur. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Wah, Bu Fatim kelihatan hari ini bahagia banget ya. Waalaikumsalam. Iya nih, saya itu ya Pak, Bu, bahagia banget karena sebentar lagi saya dan suami saya itu bakal berangkat haji. Tinggal beberapa hari lagi loh. Saya nggak sabar banget. Wah ya Bu, Masya Allah, saya itu turut bahagia ya kalau Ibu itu mau berangkat haji. Iya Bu, saya juga turut bahagia ya. Akhirnya Ibu dan suami Ibu bisa berangkat haji juga. Padahal dulu kan sempat kena penipuan travel gitu. Ya ampun, itu kan dulu. Kalau sekarang mah dijamin saya nggak akan ketipu lagi. Dan pastinya bakal berangkat haji beneran. Iya Bu Fatim, saya percaya kok. Semoga aja nanti perjalanan Ibu berangkat haji dilancarkan ya. Iya pasti lancar dong. Namanya orang ibadah nggak mungkin kan kalau nggak lancar. Oh iya, ngomong-ngomong katanya Bu Rida dan suami mau umroh ya tahun depan. Iya Bu, rencananya segitu. Ya ampun Bu, ngapain coba pakai acara umroh-umroh segala? Keluarga Bu Rida itu kan orang susah. Mending ya saran saya uangnya dipakai buat benerin rumah gitu. Soalnya rumah Bu Rida itu loh udah mau ambruk saking jelek dan miskinnya. Astagfirullahaladzim, Bu Fatim gak boleh seperti itu. Kalau emang Bu Rida dan suaminya itu mau umroh dulu ya gak apa-apa. Toh apa salahnya coba? Iya salah dong Pak, mereka itu kan orang miskin. Daripada mereka sok-sokan mau umroh, mending perbaiki dulu lah keadaan ekonomi mereka. Miris banget sih liatnya. Astagfirullah Bu Fatim, kok tega banget sih ngomong kayak begitu. Padahal kan Ibu gak tahu loh yang sebenarnya gimana. Tapi Ibu udah langsung ngejudge dan langsung ngehina. Saya dan suami saya itu ya Bu dapat hadiah umroh gratis dari bos suami saya. Jadi bukannya saya dan suami saya mau sok-sokan umroh dan tidak memperbaiki keadaan ekonomi kami. Halah, alasan aja. Udahlah, gak sudi ya saya lama-lama ngobrol sama orang miskin. Udah, saya gak jadi beli sayuran di sini. Saya mau beli ayam dan daging sapi aja di pasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rida yang sabar ya, jangan sampai diambil hati. Itu omongannya Bu Fatim tadi. Iya Pak, tenang aja kok. Bu Fatim kan emang selama ini selalu menghina keadaan ekonomi saya. Ya walaupun sebenarnya saya ngerasa sedih sih. Cuma ya mau gimana lagi Pak, emang kenyataannya begitu. Ya sih Bu, tapi kan ya nggak baik Bu. Seharusnya Bu Fatim itu bisa lebih menjaga omongannya saja. Apalagi dia kan mau berangkat haji. Semoga aja Bu Fatim diberikan hidayah ya Pak. Biar nanti setelah selesai melaksanakan ibadah haji, beliau bisa berubah jadi lebih baik.
Ya Bu Rida, semoga aja ya. Oh ya, ini ngomong-ngomong, Bu Rida mau beli sayuran apa nih? Saya mau beli sayur kangkung aja deh Pak, seikat. Tapi boleh ngutang dulu nggak Pak? Soalnya suami saya gajinya baru besok keluarnya. Saya janji deh, setelah suami saya gajian, saya pasti langsung bayar kok Pak. Udah Bu Rida nggak usah pakai acara ngutang-ngutang segala. Ini ambil aja sayur kangkungnya, Bu Rida nggak usah bayar. Saya kasih deh untuk hari ini aja. Jangan gitu dong Pak. Pak Rudi kan selama ini udah bantu saya. Saya nggak enak loh terima sayuran gratis dari Pak Rudi. Apalagi Pak Rudi itu kan jualan. Nanti yang ada Pak Rudi malah rugi loh. Bu, ini tuh saya anggap sebagai sedekah. Dan di dalam bersedekah itu kan nggak ada yang namanya rugi toh. Dan saya kan niat yang baik mau bantu ibu. Jadi apa salahnya coba? Masya Allah, terima kasih banyak ya Pak Rudi. Semoga rezeki Bapak bisa selalu dilancarkan dan jualan Bapak bisa laris manis terus. Amin, iya Bu. Iya Bu Rida, sama-sama ya. Udah ya kalau begitu saya mau lanjut ngider sayuran dulu. Walah, iya ya Pak Rudi. Kalau gitu saya juga mau langsung pulang ini. Mau langsung masak. Sementara di rumah Bu Fatim. Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Loh, ibu kok belanjanya cepet banget dan banyak banget lagi? Bu, bapak kan udah bilang kita itu kan udah mau berangkat haji. Jadi pengeluaran kita itu jangan berlebihan. Nanti kalau takutnya uang pegangan kita itu ketika berangkat haji itu kurang. Kan katanya ibu mau belanja banyak pas haji nanti. Ya ampun Bapak, cuma segini doang kok, nggak berlebihan kok. Ibu tuh ya lagi pengen makan yang enak-enak. Apa salahnya coba? Nggak salah kok. Cuman ibu tuh beberapa bulan ini pengeluarannya besar banget loh. Kalau sekali dua kali itu nggak apa-apa Bu. Ini masalahnya ibu itu setiap hari boros banget. Pak, ibu itu ya boros karena buat kebutuhan rumah juga. Bapak nih jangan malah nyalain ibu terus dong. Bapak tuh bukannya mau menyalahkan ibu. Bapak kan cuma menasehati ibu supaya nggak boros. Soalnya pengeluaran ibu itu udah banyak banget loh bulan ini. Belum nanti ibu mau beli baju buat dibawa pas berangkat naik haji. Ya iyalah Pak, ibu kan mau tampil cantik ketika ibadah haji nanti. Apalagi ntar pas berangkat ibu tuh harus terlihat mewah. Biar para warga sini tuh pada tahu Pak. Astagfirullahaladzim, ibu ini dibilangin berkali-kali loh jangan niat pamer, tapi kok ya susah banget sih Bu. Kita ini Bu mau ibadah haji bukan mau ajang pamer supaya warga ini pada tahu. Bapak malah niatnya pengen diem-diem gitu. Habis itu baru buat syukuran doang, nggak usah pamer-pamer segala. Ya nggak bisa gitu dong Pak. Ibadah haji itu butuh uang yang banyak. Dan para warga di sini tuh harus tahu Pak, kalau kita ini punya uang yang banyak, makanya kita bisa haji. Dan sayang banget lah Pak, masa mau ibadah haji nggak pamer? Yang ada nanti haji kita tuh sia-sia tahu nggak? Bu, cukup ya, ini udah keterlaluan banget tahu nggak? Udahlah, Bapak mau istirahat aja. Capek banget ngobrol sama ibu yang ngeyel kalau dibilangin sama suaminya. Lah, Bapak nih ngambekan banget sih kayak cewek. Padahal kan apa salahnya coba? Cuma pamer doang. Toh pamernya juga hasil uang sendiri, bukan hasil uang orang lain. Udahlah, mending sekarang aku langsung masak aja. Soalnya aku juga udah lapar banget. Oh iya, nanti setelah masak aku mau nyiapin semua barang-barang buat dibawa haji deh. Biar nanti nggak riuh gitu pas udah deket hari berangkatnya. Beberapa hari kemudian Bu Fatim dan suaminya pun berangkat melaksanakan ibadah haji. Namun, astagfirullahaladzim Bu, Boya foto-fotonya udah dulu. Ibu loh dari tadi kerjaannya foto terus. Kita ini Bu kesini mau ibadah haji bukan mau foto-foto. Bapak ini apa-apaan sih? Mumpung kita lagi ibadah haji ya Pak, kita tuh harus banyak-banyakin foto supaya nanti kita bisa pamerin ke warga kampung kita. Biar mereka tahu Pak kalau kita ini beneran berangkat haji. Bu, astagfirullahaladzim, ibu ini malah jadinya haji cuma buat pamer sih. Ya ampun Bapak nih, kenapa harus pakai acara istighfar segala sih? Udah lagian gak ada salahnya Pak kalau kita itu haji pamer. Toh itu kan bagus juga supaya memotivasi orang-orang biar mereka itu mau haji juga. Tapi Bu, nggak dengan cara pamer juga. Banyak loh cara lain. Udah ibu jangan foto-foto lagi ya. Bapak itu malu loh diliatin jamaah yang lain. Udah gak usah berisik Pak. Justru kalau Bapak berisik kepala bikin tambah malu. Udah Bapak tuh diam aja. Ibu mau lanjut foto-foto lagi. Bu, Bapak itu mohon udah ya foto-fotonya. Sekarang kita itu fokus ibadah haji dulu. Please lah Bu. Kali ini aja nurut sama omongan Bapak. Gini aja, Ibu boleh deh foto-foto yang banyak. Tapi yang penting kita itu selesai dulu ibadah hajinya. Berarti nanti selesai ibadah haji Ibu boleh foto-foto yang banyak ya. Awas aja Bapak sampai larang-larang. Ya, Bapak nggak bakal ngelarang kok. Tapi sekarang Bapak itu mohon banget ya sama Ibu. Kita selesaikan dulu ibadah hajinya.
supaya nanti ibu itu bisa foto-foto dengan puas tanpa mengganggu ibadah haji. Ya udah, kalau gitu ibu stop dulu fotonya. Kita selesain dulu ibadah hajinya. Abis itu baru deh ya ibu foto-fotonya. Nah gitu dong Bu. Ya ampun, ngomongin istri sendiri kok susah banget ya. Tapi mumpung lagi ibadah haji nih, sekalian aku doakan yang terbaik deh buat istriku dan juga keluarga. Siapa tahu kan nanti Allah itu ijabah, terus ibu itu bisa dapat hidayah dan berubah jadi lebih baik deh. Setelah melaksanakan ibadah haji, Bu Fatim pun langsung berfoto-foto banyak banget. Wih, ternyata kalau foto-foto di tanah suci ini bagus-bagus semua ya. Mana aku kelihatan cantik banget di foto. Semua foto-foto ini langsung aku kirim aja apa ya ke grup desa, biar aku bisa pamer gitu sama mereka. Pengennya sih bisa pamer secara langsung ya, tapi karena aku masih di tanah suci, mending aku pamerin di grup desa aja dulu deh. Kalau gitu aku langsung kirim semua foto-fotoku di tanah suci ini ke grup desa deh. Nah, udah kekirim nih. Duh, tapi kok lama banget sih mereka ngeresponnya. Nah, akhirnya ada yang ngerespon juga. Hahaha, mereka pada muji-muji aku tuh. Senang banget deh rasanya. Tapi kok ada beberapa orang yang ngomongin aku pamer dan sombong sih. Ini orang kayaknya sirik deh. Awas aja ya, besok aku pulang bakal lebih aku pamerin lagi. Padahal kan niatnya cuma pengen pamer ya, bukan sombong atau gimana. Ini salah satu orang di grup desa kok malah kayak gak suka sih sama aku. Nyebelin banget deh. Bu, ada apa toh? Kok lihat HP sambil marah-marah? Ini loh Pak, ibu kan tadi ngirim foto ibu yang di tanah suci ini ke grup desa. Ya, ibu tuh niatnya baik gitu, mau ngasih tahu warga desa. Malah ada salah satu orang di grup ngejulitin ibu. Duh ya ampun Bu, ya pantes lah ibu itu dijulitin. Orang ibu aja salah. Ngapain coba pakai acara kirim-kirim foto segala ke grup desa? Itu kan kelihatan banget kalau ibu itu mau pamer dan sombong. Ya enggak lah Pak, ibu itu niatnya baik loh, cuma mau ngasih tahu aja gitu. Kalau kita kan lagi melaksanakan ibadah haji, apa salahnya coba? Kalau dikirim di grup desa kan semua orang bisa lihat dan bisa termotivasi gitu. Tapi ya sebenarnya biar sekalian mereka muji-muji ibu sih, hehehe. Nah kan ya ampun Bu, ya ibu tuh berubah gitu loh. Jangan ntar mau pamer terus, gak baik loh. Bapak tuh nyuruh ibu berubah terus. Dikira ibu Power Ranger apa bisa berubah? Bapak nih aneh-aneh aja. Orang apa yang ibu lakuin itu loh, perasaan baik-baik aja kok gak ada salahnya. Udahlah, mending sekarang kita beres-beres barang-barang kita Pak. Beberapa hari lagi kan kita pulang ke Indonesia. Beberapa hari kemudian Bu Fatim dan Pak Tono pun pulang ke Indonesia dari ibadah haji. Alhamdulillah ya Pak, kita bisa sampai rumah dengan selamat. Rasanya ibu seneng banget deh, udah selesai melaksanakan ibadah haji. Ya Bu, alhamdulillah banget ya. Akhirnya kita itu bisa juga melaksanakan ibadah haji. Dan untungnya juga tidak ada kendala apapun. Loh bentar-bentar, ibu mau kemana toh? Kok udah mau pergi aja? Ibu nggak capek dan nggak mau istirahat aja apa? Ibu tuh mau langsung bagi-bagiin oleh-oleh Pak dari tanah suci. Ya sambil pamer dong pastinya. Astagfirullahaladzim. Bu, baru pulang dari melaksanakan ibadah haji kok malah kayak gitu sih? Kan Bapak udah bilang berkali-kali, Bapak itu sampai capek loh ngomongin ibu. Jangan pernah Bu berniat ibadah itu untuk pamer. Pak, siapa juga coba yang niat ibadah cuma buat pamer? Tapi ya kalau bisa dipamerin kenapa enggak coba? Sayang banget tau Pak kalau udah melaksanakan ibadah haji terus gak dipamerin. Kan rasanya kayak ada yang kurang gitu. Tapi Bu, memamerkan hal seperti itu tuh nggak baik. Ibu tuh seharusnya sadar dan tahu dong. Nggak baik dari mananya Pak? Orang cuman pamer doang kok. Udah ya, Bapak tuh nggak usah nasehatin ibu kayak gitu terus. Ibu tuh bosen tahu nggak dengerinnya. Udah ya kalau gitu Bapak mending sekarang istirahat aja. Untuk semua oleh-oleh dari tanah suci biar ibu aja Pak yang bagiin ke tetangga. Kalau gitu ibu pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh ya ampun, harus gimana lagi ya supaya istriku itu bisa berubah. Habis pulang ibadah haji bukannya berubah malah makin menjadi-jadi. Apa perlu aku itu ruqyah aja ya itu istriku? Bingung banget. Tapi ya udahlah, daripada pusing mending sekarang aku itu istirahat aja dulu. Masalah itu ntar aku pikirkan lagi. Saat di depan rumah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Masya Allah Bu Fatim sudah pulang ke Indonesia dari melaksanakan ibadah haji. Iya dong Pak, alhamdulillah saya udah selesai kok melaksanakan ibadah haji. Dan tadi barusan sampai di rumah. Dan saya minta jangan panggil Bu lagi dong, tapi panggil Bu Haji. Saya kan udah haji, masa iya nggak dipanggil Bu Haji? Iya maaf Bu Haji. Wih, Bu Haji baru nih. Ngomong-ngomong, Bu Haji bawa oleh-oleh ndak buat kita?
Ya bawa dong Bu, nih lihat. Saya tuh kesini niatnya mau bagiin. Sebenarnya saya kurang ikhlas sih ya ngasih ke Bu Rida. Soalnya Bu Rida itu terlalu miskin. Jadi saya agak jijik gimana gitu. Astagfirullah, kalau gitu ini Bu, saya balikin. Saya nggak usah dikasih aja. Daripada nanti ibu nggak ikhlas. Bu Rida, udah dibilang jangan panggil Bu ya. Panggil Bu Haji. Udah nih ambil aja. Udah dikasih juga sosokan banget nolak-nolak. Bisa beli aja kagak. Baik Bu Haji. Nah gitu dong. Lihat-lihat. Ini saya juga beli perhiasan tahu di Tanah Suci. Gimana, bagus kan? Ini saya belinya yang paling mewah dan mahal loh. Wah iya Bu Haji. Wah iya Bu Haji. Perhiasannya bagus dan mewah banget. Duh saya jadi pengen deh. Ya kalau pengen kerja dong Bu, cari uang yang banyak, terus berangkat ibadah haji. Baru deh pas di sana ibu beli perhiasan kayak punya saya ini. Tapi kayaknya walaupun udah kerja keras juga, keluarga Bu Inem ini mana mampu ya punya uang buat berangkat haji dan beli perhiasan di Tanah Suci. Keluarga Bu Inem kan orangnya rakus-rakus. Duh ya ampun Bu Haji, kalau ngomong itu ya dijaga gitu loh Bu. Katanya Bu Haji, tapi kok omongannya ndak bisa dijaga. Asal ceplas-ceplos, ndak punya etika. Ya Bu Haji, bener banget, nggak baik menghina keluarga orang. Apalagi sampai ngomongin keluarga Bu Inem itu rakus lagi. Seharusnya ya yang jaga etika itu kalian. Saya itu Bu Haji, ya dia suka-suka saya dong mau ngomong apa. Kalian itu seharusnya berterima kasih. Udah dikasih oleh-oleh juga. Emang ya kalau orang belum pernah haji tuh norak dan gak tahu diri banget. Udah minggir-minggir, saya mau pulang aja. Dan siniin oleh-olehnya. Saya ambil balik. Gak ikhlas kalau ngasih orang gak tahu diri kayak kalian ini. Assalamualaikum. Loh kok tiba-tiba mulutku sakit banget ya. Astagfirullah, dan keluar darahnya. Mana tanganku tiba-tiba rasanya kebas gak bisa digerakin. Kalian tolongin dong, sakit banget. Astagfirullahaladzim Bu Haji, kenapa ya? Ayo Bu, mari saya antar ke rumah sakit. Udah ya, yang nganterin ke rumah sakit Pak Rudi aja. Soalnya saya ndak sudi nganterin orang yang udah menghina keluarga saya. Palingan juga itu kena azab. Dasar kalian ya, ibu-ibu gak tahu diri. Awas aja ya, setelah saya bisa sembuh saya bakal kasih pelajaran ke kalian. Duh, tapi mulut sama tanganku kok makin sakit ya. Pak Rudi, cepet dong bawa saya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Pak Rudi terima kasih banget ya sudah mau mengantar istri saya ke rumah sakit. Ya Pak Haji, sama-sama. Dan saya itu cuma mau nitip salam supaya Pak Haji mau menasihati istri Bapak ya. Soalnya sikap pamer dan juga sombongnya itu berlebihan banget. Bahkan sampai beliau itu suka menghina warga loh. Ya Pak Rudi, siap. Nanti bakal saya nasihati lagi kok. Kalau gitu saya itu permisi ya Pak. Saya mau menemui dokter yang sudah memeriksa istri saya. Oh alah, iya Pak Haji, kalau gitu saya juga permisi pulang dulu ya. Semoga penyakit istri Pak Haji cepat sembuh ya. Setelah itu Pak Tono pun menemui dokter yang sudah memeriksa Bu Fatim. Bu, ibu yang sabar ya. Tadi kata dokter ibu tuh kena penyakit langka gitu yang menyebabkan ibu itu lesu. Yang menyebabkan ibu itu bisu dan tangannya ibu lumpuh. Udah ibu gak usah maksain mau ngomong. Ntar yang ada malah mulut ibu itu makin sakit dan berdarah loh. Bu, dengerin apa kata bapak ya. Mungkin ini tuh adalah akibat dari perbuatan ibu yang ibadah hajinya niatnya cuma buat pamer. Jadi bapak mohon ya Bu, ibu bertobat dan berubah jadi yang lebih baik. Siapa tahu kan dengan ibu itu bertobat, penyakit ibu itu bakal langsung bisa sembuh. Astagfirullahaladzim, ibu itu kok geleng-geleng sih? Nggak mau gitu. Itulah satu-satunya jalan loh Bu. Soalnya di rumah sakit juga nggak ada pengobatan yang bisa diberikan. Bu Fatim yang menolak untuk bertaubat, ia pun akhirnya harus menderita bisu dan lumpuh tangan seumur hidupnya.